Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadab. Banyak orang keliru dan ikut-ikutan dalam memprofilkan seorang yang kayaknya gila atau memang gila, akan tetapi ada suatu kelompok yang menganggapnya sebagai waliullah yang jadab. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang awam dapat mengetahui bahwa seseorang itu jadab atau tidak? Sebelumnya, Zul ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. 1 like dari teman-teman sangat berarti banget bagi Zul. Jadi kasih like ya. Baiklah. Dikutip dari NU Online, jadab terjadi saat wali Allah lepas dalam kapasitasnya sebagai manusia karena tampak secara jelas padanya sifat-sifat Allah atau lebih dikenal dengan tajalli sifah. Meyakini adanya manusia pilihan yang menjadi kekasih Allah adalah salah satu iman dalam agama Islam. Kekasih Allah atau yang biasa dikenal dengan waliullah adalah orang-orang terpilih yang memiliki kedekatan secara khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai waliullah ini, Al-Quran Surah Yunus ayat 62 menjelaskan, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yakhzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Waliullah secara umum terdiri dari berbagai macam kategori, mulai dari wali abdal, wali autad, wali nuqaba, wali nujaba, sampai wali qutub al-aqthab. Para waliullah ini mengemban berbagai macam tugas masing-masing serta diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa karomah yang berbeda-beda pada setiap wali. Jalan yang ditempuh mereka tak lain adalah menggapai ma'rifatullah. Dalam ilmu tasawuf, terdapat 2 jalan untuk menggapai makrifat ini. Pertama, suluk. Jalan ini adalah pilihan jalan yang ditempuh secara normal. Banyak kaum muslimin yang mengambil jalan ini dari bertariqah, mengkaji spiritual mereka melalui seorang mursyid yang kamil. Lebih mudahnya adalah seorang guru spiritual hati dan ruh yang sudah ditentukan oleh mursyid sebelumnya. Seseorang yang mengamalkan laku tasawuf secara tidak langsung juga disebut sebagai salik. Kedua, jadab. Jalan ini adalah jalan khusus yang tidak sembarang orang bisa mengamalkan. Hanya orang-orang khusus yang memang terpilih yang dapat menempuh jalan ini. Ingat kata-katanya, terpilih. 2 jalan menuju ma'rifatullah di atas secara sederhana diilustrasikan dalam kitab Nasihah Al-Murid fi Thariq Ahli As-Suluk wa At-Tajrid berikut. Ketahuilah bahwa jadab dan suluk itu seperti pepohonan. Pohon jadab memiliki akar dan tangkai, begitu pula pohon suluk juga memiliki akar dan tangkai. Setiap akar dan tangkai dari kedua pohon tersebut memiliki buah. Akar dari pohon jadab adalah ilmu laduni yang bersifat ghaib, dan buah dari tangkai pohon jadab adalah saat orang yang jadab mendapat perintah Allah agar mengatakan pada sesuatu, kun fayakun, segalanya murni pemberian dari Allah. Sedangkan akar dari pohon suluk dapat membuat pohon berbuah dengan ilmu yang zahir atau tampak, dan tangkainya berbuah dengan amal yang bersifat zahir. Meski orang yang mengamalkan laku suluk dan orang jadzab berbeda, orang yang mengamalkan laku suluk beribadah di belakang tirai penghalang dari Allah, sedangkan orang jadab tidak ada di antara mereka dan Allah penghalang apapun. Pesan dari Allah langsung pada mereka, dan ibadah dari mereka langsung tertuju pada Allah. Dari keistimewaan jadab adalah laduni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada majdub tanpa perantara siapapun, seperti menghafal Al-Quran tanpa si majdub belajar dahulu. Orang yang jadab akan lancar dan lebih memahami tentang isi dari kandungan Al-Quran tersebut daripada orang biasa yang belajar secara normal. Berdasarkan referensi di atas, orang yang mengamalkan laku suluk masih berada di bawah jauh orang yang sudah sampai pada fase jadab. Lalu bagaimana definisi jadab menurut para ulama? Jadab adalah tampaknya sifat-sifat ilahi. Ketika dalam kondisi jadab, akan betul-betul tampak secara nyata sifat-sifat Allah dan seseorang mampu merasakannya. Orang yang dalam kondisi jadab seringkali melakukan perbuatan di luar nalar manusia biasa, sebab apa yang dilakukan oleh mereka dalam keadaan jadab sudah di luar kapasitasnya sebagai manusia. Meski demikian, patut dibedakan antara orang yang melakukan hal-hal aneh atau lebih dikenal dengan khariqul addah, karena memang betul-betul jadab dengan orang yang hanya pura-pura jadzab.
Untuk menandai perbedaan dua orang ini cukup sederhana, yakni dengan cara melihat tingkah laku orang tersebut setelah kondisi terjaga. Jika saat kondisi normal, orang yang jadab senantiasa berzikir dan beribadah, serta menjauhi hal-hal duniawi yang bersifat profan, yang berarti menodai hal yang suci, maka bisa dipastikan keanehan yang ia lakukan adalah berangkat dari maqam jadab. Sebaliknya, jika seseorang setelah dalam kondisi normal justru lebih mendekatkan diri pada hal-hal yang bersifat duniawi dan senang mendekat dengan orang-orang yang memiliki ambisi duniawi, maka bisa dipastikan keanehan yang ia lakukan bukanlah bermula dari keadaan jadzab, tapi hanya sebatas tipu daya yang dilakukannya untuk menarik perhatian orang lain. Perbedaan dua karakteristik ini seperti yang digambarkan dalam pembahasan menari saat berzikir yang dijelaskan dalam kitab Zadal Muslim fima ittafaqa alaihil Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwa menari pada saat berzikir bukan bagian dari ajaran syariat dan bukan bagian dari budi pekerti yang baik. Tindakan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk dibenarkan oleh siapapun, kecuali bagi orang khusus dari kalangan orang jadab. Menurut sebagian kalangan ulama sufi, jadab memiliki tanda-tanda tertentu yang membedakan antara tindakan jadab yang hakiki dan tindakan yang berangkat dari main-main dan tipu daya di hadapan manusia atau pura-pura jadab. Mereka berkata bahwa orang yang jadab ketika setelah sadar ia berpaling dari dunia dan menghadap untuk berzikir pada Allah dan beribadah kepadanya, maka sikap jadzabnya adalah sikap jadab yang sungguhan. Tindakannya menari saat berzikir dianggap uzur. Sedangkan ketika setelah sadar dari jadzab dan selesai menari saat zikir, seseorang lantas menghadap pada dunia dan merasa senang berjumpa dengan orang yang tergiur dengan dunia, hingga tidak ada perbedaan antara dirinya dan orang yang tergiur dengan dunia dalam perbuatan dan sikap main-mainnya, maka ia adalah orang yang main-main dan bohong atas klaim kejadabannya. Saat menari dan bersenda gurau, ia adalah bagian dari orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jadab adalah sebuah keadaan saat seseorang sudah lepas dalam kapasitasnya sebagai manusia, karena tampak secara jelas padanya sifat-sifat Allah yaitu tajallis sifah. Segala keanehan perbuatan yang dilakukan dalam kondisi jadab bermula dari petunjuk Allah. Orang yang sudah sampai pada maqam jadzab ini biasa dikenal dengan sebutan majdzub, sedangkan masyarakat mengenal orang yang sudah sampai pada maqam ini dengan sebutan wali jaddab atau wali majdub. Wallahu a'lam bishawaf. Demikian yang bisa Zul bagikan tentang jaddab atau orang yang pura-pura jaddab. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan Islam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.